tes. Oke, nyala. Oke, sip. Teman-teman, di sini ada sebuah motor smash dan mengalami masalah di starternya. Kita akan coba lihat bagaimana reaksinya atau bagaimana cara kita untuk mengetes atau mengecek. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke teman-teman, kita akan coba untuk nyalakan kunci kontaknya. Kita lihat keadaan di motor ini di bagian dinamo starternya. Kita on kan kunci kontaknya. Ini sudah nyala netralnya. Oke, kita akan coba tekan tombol starternya. Oke, ini bunyinya. Oke, ini adalah akinya dan di sini ada bendik starter. Oke, seperti ini. Dan di sini berfungsi untuk menyalurkan arus besar dari aki ke dinamo starter. Ini adalah bendik. Dan di sini ada kabel 2, ini jalurnya ke switch starter dan ke positif aki seperti itu. Dan kita tekan tombol starternya, bunyinya seperti ini. Oke. Ini untuk starternya tidak kuat. Oke, seperti itu. Kita akan coba untuk membuka akinya. Saya bongkar dulu akinya. Ini memakai aki basah yang tutupnya warna kuning. Saya bongkar dulu, saya lepas. Oke teman-teman, sini sudah saya bongkar dari akinya, sudah saya lepas. Kita lihat kondisi aki dari motor smash. Oke, untuk aki ini adalah 12 volt dan untuk ampernya ini 5 ampere, 12 volt 5 ampere. Kita akan lihat kondisi dari akinya. Oke, ini akinya masih lurus seperti ini. Dan di dalam sel-selnya ini, oke, di dalam sel-selnya ini sudah banyak kotor sekali. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Dan untuk air akinya sudah berkurang dari jumlahnya. Oke, karena ini sekitaran 2 bulan ini saya tambahkan air aki. Ini perlu pengecekan jika untuk aki basah seperti ini. Oke, kita akan coba tes di aki ini apakah arusnya masih besar. Oke teman-teman, dan di sini kita akan cek menggunakan alat tes baterai analyzer seperti ini. Oke, kita gunakan tes di 100 ampere. Kita tes bagaimana hasilnya. Oke, di sini untuk voltasenya ini sangat rendah sekali, 11,9 atau sekitaran 12 volt. Dan untuk arusnya saat pengetesan ini 100 cca. Dan di sini untuk tesnya itu 36 atau 37 cca. Sekitaran oke, di sekitaran 40% dari kondisi aki ini saat kita tes. Dan kita akan coba mengecek bagian lain dari dinamo starternya dari motor smash ini. Oke teman-teman, kita tes, kita cek bagian langsung ke dinamo starternya. Untuk posisi dinamo starternya, oke, di bawah jok atau di bagian tengah. Oke, di belakang blok sini. Kita
kita akan lepas dari dinamo starternya. Kita cek kondisi di dalamnya, di motor starternya. Oke, kita lepas dulu. Oke, untuk posisinya di sini, di sebelah kiri, di kalter mesin, di persneling sini kita lepas dari dinamo starternya. Oke, sebelah sini. Oke. Ini saya berbagi pengalaman buat teman-teman yang ingin menservis atau memperbaiki sebuah motor yang bermasalah di bagian dinamo starter. Oke, ini kita lepas dulu bautnya. Ini smash lama tahun 2005, smash mami. Kita lepas menggunakan kunci T10. Oke, sudah lepas. Kita ambil dinamonya, kita lihat kondisinya. Oke, untuk dinamonya seperti ini. Oke, ini masih berputar ringan, masih normal. Tapi untuk starter itu tidak bisa, atau cuman bunyi seperti tadi, bunyi berdenging saja. Kita lepas dulu. Oke. Kita bongkar di dinamo starternya. Untuk membukanya, kita di sini bisa melihat tanda dari dinamo starter ini supaya nanti tidak memasang keliru saat pemasangan kembali. Di sini kita bisa lihat ada strip seperti ini. Ini kita tandai saja supaya nanti tidak muternya terbalik. Oke, ini kita lepas dari bautnya. Oke, ini kita cek. Oke, ya, sip. Aduh, guys. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah kerusakan yang ini kita lihat. Nah, ini bostelnya, rumah bostelnya. Rumah dinamo starternya ini. Ini sudah lepas, pecah. Ini sudah pecah. Ini tadinya seperti ini, lepas. Yang sebelah sini masih utuh, yang bagian sini. Ini masih utuh. Ini yang jalur ke negatif atau bodi dari dinamo starternya itu ini patah. Ini kemarin saya terus terang saya ganti bostelnya seperti ini karena macet, saya solder seperti ini. Dan di sini ini sudah retak dari awalnya, atau saat saya bongkar itu retak seperti ini. Dan di sini mengalami pecah tadi, sehingga menyebabkan ini bostelnya itu miring di bagian sini. Kita lihat di bagian angkernya atau rotornya ini mengalami arang seperti ini, karena di sini untuk penyaluran arusnya itu cuman di sebelah sini saja. Untuk jalur negatifnya ini kita bisa lihat bekasnya seperti ini. Teman-teman, dan di sini saya akan coba untuk memperbaiki tanpa harus mengganti dari dinamonya, karena untuk dinamonya ini lumayan, semoga bisa diperbaiki. Saya lepas dulu dari baut-bautnya sini.
Oke, untuk selanjutnya di sini kita bisa ini dari fiber di rumah bostelnya. Ini kita bisa lakukan seperti ini, kita perbaiki karena di sini terjadi keretakan. Oke, kita siapkan, kita paskan dulu seperti ini, kita tepatkan dulu, kemudian di sini saya teteskan lem G, lem super ini. Oke, kita posisikan seperti ini. Ini karena sudah patah, kita posisikan di sini. Oke, ini. Oke, sudah pas. Kita paskan dulu. Kita samakan dengan yang di sini. Oke, seperti ini. Kita paskan seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan abu rokok, abu seperti ini. Seperti ini. Kita teteskan lem G, teteskan seperti ini. Oke, kita tepatkan seperti ini posisinya supaya longgar. Kemudian kita tebalkan lagi. Seperti ini kita posisikan seperti ini, kita lem di sekelilingnya supaya lebih kuat. Kita bisa ulangi lagi. Sip, mantap. Oke, sini sudah sip, sudah oke. Kita tinggal pasang dinamo starternya. Untuk posisinya seperti ini. Oke, kita masukkan fibernya, insulatornya. Oke, ini kita pasang dari rumah bostelnya atau rumah arangnya, rumah arang starter seperti ini. Kita posisikan lagi seperti tadi. Oke teman-teman, kita akan pasang dari bostelnya atau arang starternya, dan di sini sudah saya posisikan dari yang patah tadi. Oke, seperti ini untuk posisinya. Kita tepatkan seperti tadi.
untuk supaya pergerakan dari postelnya ini tidak miring atau lurus kembali. Kemudian kita siapkan ring di sini supaya tidak bergerak seperti ini. Ini kita baut postelnya, karena tadinya ini yang sebelah sini adalah jalur negatif atau ke bodi. Saya pindah ke sebelah sini untuk tidak mengebor dari bautnya ini. Ini supaya lebih praktis seperti itu, dan kita akan coba pasang. Seperti ini kita pasang. Kita pasang seperti ini posisinya. Oke teman-teman, dan di sini sudah saya pasang seperti ini. Seperti ini. Kita lihat untuk postel yang baik di dalam dinamo itu kondisinya seperti ini. Ini ringan atau bebas, tetapi tidak terlalu longgar. Kita pasang dulu di bagian sini. Ini kita siapkan pernya. Seperti ini. Kemudian kita selipkan kabelnya, kabel serabutnya supaya tidak lepas. Seperti ini. Dan di sini kita pasang juga untuk postelnya yang satunya lagi di sebelah sini. Ini adalah jalur ke aki atau ke bending starter. Kemudian kita siapkan karetnya. Karet seperti ini, karet insulator. Lepas lagi. Insulator seperti ini. Kita pasang bautnya. Ini kita keraskan. Sudah siap, kita pasang per-pernya dulu. Kita ulangi lagi. Seperti ini. Ini harus benar-benar ini supaya tidak terlepas. Teman-teman, di sini untuk angkarnya atau rotor starternya di sini sudah saya bersihkan pakai kata gosok. Seperti ini, kita hilangkan dari arangnya tadi. Untuk posisinya seperti ini supaya arus yang masuk ke dalam dinamonya ini lebih besar. Tentunya dinamo starternya itu lebih kuat. Itu, dan di sini kita pasang dari postelnya. Untuk pemasangan postel kita kabelnya dari arangnya itu kita jepitkan seperti ini supaya tidak lepas, dan kemudian bagian sini ini yang tadi lepas-lepas terus. Seperti ini harus penuh dengan perasaan, dan kita bisa memakai trik seperti ini. Kita sambil pegang seperti ini. Kita masukkan bendingnya, kita masukkan angkernya ini. Kemudian kita geser ke sini, ke belakang sini supaya masuk dari dinamo starternya, dari arang starternya.
sabar bos. Oke, sudah masuk, sip. Kita lepaskan pengancingnya. Oke, maaf suasananya agak mendung, ini mau hujan di daerah Malang. Oke. Oke, kita lepaskan dari kabelnya ini, dari pengancingnya tadi, supaya supaya bisa bergerak lagi bebas. Ini oke, untuk posisi dari sambungan kabelnya, karena di sini sudah saya modifikasi, kita bisa mengecek dari area sini supaya tidak tersentuh dengan angkernya atau rotor starternya. Kita pasang posisinya kembali. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita siapkan stempel CVT seperti ini. Kita oleskan di sini, kita pasang penutup magnetnya seperti ini. Kita cari posisi tanda tadi. Oke, posisinya seperti ini. Sudah tepat, kita pasang bautnya. Oke, sip. Kita coba tes di aki. Oke teman, kita tes. Di sini saya memakai aki yang 12 volt. Oke, ini 5Ah. Kita tes. Ini jalur negatif dan ini jalur positif. Oke, kita tes seperti ini. Untuk negatifnya di sini. Oke, kita coba tes. Oke, nyala. Oke, sip. Oke, sudah kuat. Oke, ini berarti permasalahannya di dinamo starternya atau bagian dari bostel starternya tadi. Oke, bagian arangnya ini yang mengalami, karena tadi mengalami kerusakan atau pecah di bagian rumah dari arang starternya di dalamnya sini. Jadi ini masalahnya sudah teratasi dan bisa kita gunakan lagi. Dan untuk jenis aki, ini teman-teman, untuk jenis aki yang kita gunakan, untuk aki jenis aki basah, kita bisa melakukan pengecekan di air akinya. Jumlah air akinya ini kita tambahkan di sekitaran di atas lower dan di bawah upper. Oke, ini untuk perawatan dari aki basah seperti ini. Oke, dan karena voltase dari aki ini sudah ngedrop, ini solusinya adalah kita tambahkan air aki yang warna biru atau air aki yang biasa di antara sini. Oke, di bawah upper. Kemudian kita cas dan kita bisa gunakan pengecasan di 14,8 volt. Ini sudah ada di video saya sebelumnya. Dan karena di sini untuk ampere atau arusnya itu tadi 35 volt, 35 ampere. Jadi kita bisa melakukan pengecasan dengan aman di 14,8 volt. Dan untuk aki kering seperti ini, cara perawatan yang mudah kita lakukan adalah dengan
melakukan pengecekan di baut-bautnya sini. Kita lihat apakah ada kotoran atau kerak di baut-bautnya sini. Oke, di sambungan sini supaya supaya connect dari dinamo starternya itu lebih besar dan tidak berakibat terjadinya panas. Dan untuk aki kering seperti ini biarpun kecil seperti ini tapi kapasitasnya itu besar, bisa melebihi dari kapasitas dari aki basah seperti ini. Oke, untuk aki yang seperti ini ya, karena ini aki Cina atau aki bukan Yuasa atau GS, ini kapasitasnya aslinya kalau yang GS itu yang seperti ini 3 Ah. Karena untuk motor smash seperti ini berbeda sekali dengan motor Honda atau Yamaha. Untuk kekuatan arus yang digunakan dinamo starter itu sangat kuat sekali, di angka sekitar 50 ampere ke atas. Nilai kapasitasnya ini baru bisa mengangkat atau memutar dari dinamo starter. Jadi kita bisa melakukan beberapa cara. Kita bisa melakukan pengecekan di baut-bautnya, kita bersihkan di baut aki maupun konektor dari bostel starternya tadi. Dan untuk aki kering seperti ini kita akan tes berapa nilai CCA nya. Ini kita bisa lihat tadi dari hasil tesnya di dinamo starternya, di dinamo starter tadi itu sangat kuat sekali. Kita akan tes berapa nilai CCA atau arus yang dikeluarkan aki ini. Oke, kita tes. Dinilai 100. Oke, voltasenya 12,42. Ini sangat baik sekali. Dan di sini strip dari tesnya itu full 100%. Dan kita bisa lihat nilai CCA nya ini pengetesan 100 dan nilai CCA nya 129 CCA. Jadi ini sangat bagus sekali untuk memutar dinamo starter. Kita bisa lihat tadi di saat pengetesan itu percikannya sangat kuat, dan ini mendekati atau sama dengan aki yang masih baru. Oke, karena di sini sudah saya lakukan perbaikan atau melakukan pengecasan dengan memakai air aki yang biasa. Kemarin ada yang bertanya air aki apa yang cocok untuk memperbaiki sebuah aki kering seperti ini. Kita cukup menggunakan air aki yang biru, kemudian kita tambahkan secukupnya di sini, di antara sini, kemudian kita cas. Yang penting itu adalah alat casnya kita gunakan di 14,5 volt sampai 15,5 volt, itu tetap aman. Kita bisa melihat dari kondisi di fisiknya, jika akinya itu masih normal atau masih bagus. Ini saat kita lakukan pengecasan di bodi plastiknya ini masih dingin atau tidak terlalu panas. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tutorial cara penanganan dari sebuah starter atau masalah starter, dan informasi tentang perbedaan aki, kapasitas aki. Kita bisa melihat perbedaannya. Untuk aki yang basah ini untuk kapasitasnya itu di bawah, di bawah dari kapasitas aki kering seperti ini. Itu adalah kelebihan dari aki kering seperti ini. Tapi untuk aki kering mempunyai kelemahan atau beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu cara pengecasan yang bagus itu di 3 ampere ke bawah ini, supaya tidak mendapat reaksi yang besar dari arus pengisian. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Dan untuk penanganan dari motor starter atau dinamo starter dari smash ini sudah teratasi. Kita di sini saya akan pasang, dan tentunya ini bisa berfungsi lagi, karena tadi cuman cetek-cetek. Masalahnya adalah di bagian
Oke, bostel atau arang starter yang saya perbaiki tadi. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif, mekanik semuanya. Dan terima kasih atas supportnya. Salam sukses, salam jos. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.